Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam. Dan saya tekun bersemayang sholat. Berapa lama Bapak belajar di pesantren? Ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Berarti ilmu agamanya cukup kuat ya? Ya mungkin kalau di sekuler itu mah S1 lah. S1 sarjana ya? Sarjana. Luar biasa ya. Jadi tidak diragukan lagi dalam ilmu agama Bapak ya? Karena jurusannya juga dai Pak, dakwah Islam Indonesia. Karena jurusannya juga dai Pak, dakwah Islam Indonesia. Karena jurusannya juga dai Pak, dakwah Islam Indonesia. Itu bagaimana ceritanya kok sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif b t c jim sampai disatukan sampai dibaca itu pakai huruf Arab Pak. Itulah bicara tentang kasih Tuhan. Banget cete sakuan. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh murtadin, minum formalin kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap Napoli bersama dengan umat muslimin. Kita lanjut lagi ya. Seperti itu ya Bapak pahami. Nah, terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabaqat tiwalatil Quran Pak. Musabaqat tiwalatil Quran Pak. Ada, piye? Ada. Umat. Ada. Di video yang pertama saya bahas tuh, dia ngomongnya musabaqoh tilwalatil Quran. Saya juga sering ikut dipanggil oleh musabaqoh tilwalatil Quran. Sunung kok cepet tua. Ya namanya MTQ ke daerah-daerah. Tapi saya puji Tuhan, saya juga sebagai guru ngaji. Oh tenang. Sekarang musabaqoh tiwalatil Quran. Musabaqat tiwalatil Quran Pak. Aduh, aman Suherman. Sini, kok aing poles tarangna biar agak sehat, biar agak ecreg gitu ya. Udah masalah pede deh ya. Kita lanjut ke videonya ya. Mengarah ke akhirnya meninggalkan iman Bapak seperti apa ceritanya nih? Saya sebelum pergi kan harus persiapan. Iya. Karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya, seperti kan itu harus Itulah bicara tentang kasih Tuhan. Ada, piye? Ada. Umat. Kan itu harus logatnya itu harus bagus gitu kan. Ada. Iya, ada.
Aduh. Kita lanjut ya ke videonya ya. Nah, terus terjemahan apa yang Bapak lihat yang membuat Bapak akhirnya meninggalkan iman Bapak gitu loh? Ya, waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu dikatakan di Al-Quran itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu, Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar, ternyata di Al-Quran itu lebih banyak berbicara Isa itu. Dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal Sirotol Mustaqim. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari situ ketemplak sama firman itu, Al-Quran itu. Kok kenapa Isa jalan yang lurus? Kan manusia biasa. Nah, itu dari situ, Pak. Oh, dari situ, Bapak. Tapi saya tidak langsung percaya Isa itu Tuhan, karena belum tahu siapa yang ngasih tahu Isa itu Tuhan. Kan bukan Tuhan, Isa itu manusia. Nah, tapi melihat perikop ayat-ayat itu sangat enak untuk ditampol. Ini kalau dilaporin ini sih udah enak banget ya, kena banget dah pasalnya ya. Ini kan udah jelas, udah membaca ayat salah, tambah artinya nggak capruk, dipercaya lagi sama jemaatnya si Ucup Manuk Burut yang mayoritasnya Kristen. Selalu dan tidak pernah bosan saya jelaskan ini dalam pembahasan Siluman Murtadin. Apalagi kalau bukan ayat andalan, yaitu Sirotol Mustaqim ya, terus Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 ya. Tapi yang anehnya tuh dia katakan tuh seperti ini nih, dengerin ya. Wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal Sirotol Mustaqim. Tah ya. Katanya Ustadz juara MTQ, juri MTQ. Aduh, nukia patut kita hafal. Padahal jelas banget kalimatnya. Wa innahu la ilmul lisaati falatamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Bukan wa innahu la ilmu saati falatan taruna biha wattabi'uni hadal sirotol mustaqim kehed siete. Macati mana Aisyah kertas kupatahu cing atuh siete ganteng meni maksakeun gitu ya, meni terlalu memaksakan biar kelihatan bener mantan ustad. Banget, mana artinya jauh lagi melenceng dari yang dia bilang. Tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat katanya. Hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Kalau ada yang tahu ya dia di mana, tulis aja di kolom komentar atau kontaklah kami ya. Karena saya juga ada beberapa keluarga di Sumedang. Biar saya cari gitu ya. Biar saya tanya langsung depan mukanya. Wallahi pengen ngopi saya sama dia ya. Pasti saya berangkat ke Sumedang. Dan ini arti Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 itu bukan seperti apa yang dia bilang. Artinya dan sesungguhnya dia yaitu Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, yaitu ikut Allah dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah jalan yang lurus. Apakah yang lurus itu adalah Yesus atau Isa Al-Masih yang dianggap Allah oleh para kafirun? Ya jauh melamelu gitu ya. Tuh dalam Quran surah Ali Imran ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Tah eta cek Isa Al-Masih atau kata Yesus Kristus teh.
di dalam Al-Quran. Belum lagi yang dalam Quran surah An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, Al-Araf, Yunus, Hud, Al-Hijr, sampai Al-Bainah, penjelasan tentang Siratal Mustaqim. Belum lagi nih ada di dalam Bible tuh. Dalam Bible mereka ini Yesus Kristus yang dianggap Allah dan Tuhan mengatakan dalam buku Matius 24 ayat 35 dan 36 dan juga Markus 13 ayat 31 dan 32, Yesus aja atau Tuhan mereka atau Allah mereka itu tidak tahu akan hari kiamat, nggak tahu apa-apa tentang kiamat. Hanya Tuhannya Yesus, hanya Allahnya Yesus yang tahu. Jelas, ini very clear ya. Nah, nurutan Henry Tan. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Memang racun sih dia ya. Enak tampolannya. Kita lanjut. Pada waktu ikut MTQ itu, Bapak memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Betul. Nah, dari situ Bapak melihat bahwa Isa Al-Masih ini sangat banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan apa yang muncul di dalam yang terjadi pergolakan di dalam pikiran Bapak? Yang terjadi pergolakan kenapa dia manusia? Tapi kok bicara bisa besar di dunia, besar di akhirat. Ayatnya di Al-Imran pasal 3 ayat 45. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minnamu korobin. Sesungguhnya Maryam akan mengandung dan melahirkan seorang anak namanya Al-Masih. Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok manusia bisa berkuasa di akhirat? Terkemuka di akhirat. Kalau terkemuka berarti nomor satu. Nomor satu. Kalau terkemuka di dunia, ya mungkin Bapak Presiden masih terkemuka ya di Indonesia. Nomor satu di Indonesia. Kalau sudah terkemuka ya tidak ada duanya itu. Iya, betul. Pasti dia. Nah, dalam pengertian Bapak berarti kan selama ini Tuhan yang terkemuka kan? Betul. Kalau di akhirat kan? Nah, itu yang berarti yang terjadi pergolakan di dalam hidup Bapak. Iya, kenapa pergolakan? Karena Allah. Yang besar di dunia yang besar di akhirat hanya Allah. Kenapa Isa? Itulah pertanyaan saya, kenapa Isa? Wasi, besi. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Ini terus ya yang jadi andalan para murtadin dungu, baca ayat salah, mengartikan salah. Dan kenapa gitu harus Nabi Isa terus yang dijadikan objek? Ini wajib saya bela ya, karena Nabi Isa Al-Masih adalah Rasulullah juga. Nggak boleh kita beda-bedain Nabi yang satu dengan Nabi yang lain tuh. Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Perintahnya jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Kalau memang mau tahu kenapa Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat, sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 45, kalimatnya yang benar insyaallah, isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimatim min husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Bukan dipotong-potong dan dibaca seperti si katel seblak ini. Coba denger ya. Idkolati malaikati ya Maryama wajihampit dunia wal akhirat wa minna muqarrabin. Oke, sudah paham? Jadi beda ya antara yang haqqa dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat, seperti si katel seblak ini, seperti si jojodog balong ini. Kalau mau memang seperti ini, lihat ada kalimat wajihan. Apakah ini untuk Nabi Isa saja sehingga dianggap Allah atau itu Tuhan? Tentu tidak, pulgoso. Lihat tuh, Nabi Musa alaihissalam ada kalimat yang sama menurut bahasa aslinya langsung dari Al-Quran, yaitu wajihan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-69 itu wakana indallahi wajihan. Jelas ya. Kenapa nggak dijadikan Tuhan atau Allah juga sekalian tuh? Kan tolol si Aman Suherman ini ya, dan para murtadin yang lainnya. Dungunya kurang maksimal gitu ya. Katanya Ustadz.
Juara dan juri MTQ se-Jawa Barat. Juri gisya malain juri. Udah masalah diteriakin puji Tuhan, haleluya. Tolong please pergunakan kalimat pujian itu. Pujian haleluya, puji Tuhan ketika kalian bersyukur atas nikmat kalian masing-masing, bukan ketika kalian melihat kebodohan, kedunguan, ketololan, dan penipuan yang dipertontonkan oleh para murtadin yang seperti ini. Gak ingat yang Yesus ucapkan dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ingat atuh syate, baca Bible yang bener, baca kitab yang bener. Mantak saya mualaf teh loba baca belajar tentang Alkitab, tentang Bible. Saya aja mengamalkan apa yang Yesus perintahkan kepada saya. Ada khotbah di atas bukit, ada hal memberi sedekah, ada hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan lain-lain. Kecuali perintah untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang mati di tiang salib dari si Paulus ya, si bangke dari Tarsus. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Itu Pak. Terus apa yang terjadi setelah Bapak melihat itu? Jadi gelisah Pak. Ah. Oh kenapa kok saya nyembah nabi-nabi lain? Udah gitu saya diungkap semua Al-Quran Pak. Diungkap itu mengenai Isa. Bahkan di Maryam pasal 19 ayat 19 dia mengatakan, Jibril berkata kepada Maryam, kamu akan mengandung seorang anak yang suci. Kan yang suci mah Allah Pak. Iya, betul. Itulah setiap saya baca itu timbul pertanyaan, yang suci itu Allah bukan Isa. Kenapa Isa gitu? Nah itulah yang menjadi gejolak. Jadi terjadi guncang ya. Guncang gitu ya. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinjili orang. Enggak ada, saya emang enggak ada yang berani nginjil. Saya ustad lah, kalau dulu saya pakai fisik, kalau ada yang ngomong Isa itu tempiling gitu. Oh gitu. Jadi takut mereka mendekati saya, takut. Oh, karena Bapak memang memagari diri dengan inilah keyakinan yang paling benar. Karena tidak ada agama di muka bumi ini yang diridhoi Allah. Ada ayatnya Pak di Al-Imran pasal 3 ayat 19. Oh gitu. Berarti Bapak sangat kuat ya. Bapak punya keyakinan pada waktu itu ya. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa naon syate ucup manuk burut, luar biasa bohongnya, luar biasa cilepengnya, luar biasa ngawadulnya. Tampol gerayeuh ku aing. Tampol bos. Tadi dia katakan gelisah karena menyembah nabi yang lain. Ada ajaran Islam untuk penyembah nabi. Ente kadang ini dungunya nggak ketulungan ini ya. Jikalau kasih jinan aing euy. Jikalau istilah kata. Terus setiap bayi yang lahir itu suci. Betul, tapi bukan maha suci. Suci itu belum ada dosa-dosa secara rohani, bersih dari sifat tercela, belum ada noda, belum ada kotoran yang ada di hati. Suci. Jol yang suci itu Allah cenah. Berarti bayi-bayi yang baru lahir itu Allah dong. Aduh, yang namanya makhluk, apalagi manusia, ketika lahir di dunia ini, itu mutlak bukan Tuhan, bukan Allah. Karena lahir di dalam Bible aja, Yesus itu makhluk. Seseorang yang dilahirkan dari sebuah rahim. Rahimnya Maria. Terus disunat. Apa Tuhan atau Allah bisa disunat? Yang jadi pertanyaan, siapa yang berani nyunat Tuhan? Wah. Apa bedanya kita sama makhluk ciptaan Allah? Apa bedanya kita sama orang yang dijadikan Tuhan? Habis makan ngerasa mules, modal. Haus, minum. Apa Tuhan seperti itu? Kan tidak, bos. Dalam Bible aja, Yesus atau Isa Al-Masih itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Yesus itu hanya pesuruh. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena izin Tuhannya, bukan izin Bapaknya, izin Allahnya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jelas banget kok dalam Al-Quran kalau mau bicarain tentang Nabi Isa Al-Masih. Makanya hayu atuh Aman Suherman, iraha ngopi jeung sim kuring ya. Jadi buat sahabat molaf, kalau ada yang kenal ya sekali lagi dan tahu di mana Aman Suherman ini, pernah lihat dan tahu dia bergereja di mana, karena saya udah cari tuh di beberapa gereja Sumedang itu saya cari nggak ada tuh, nggak ketemu, bukan nggak ada ya. Jadi kalau tahu kasih tahu kami aja ya lewat komen Instagram, Facebook, atau chat ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Insya Allah
saya datengin langsung, berhadapan face to face nih. Jadi kasihan gitu saya sama orang Kristen yang mudah banget ditipu, dibodohin, dibegoin, ditololin, didungu-dunguin lah sama mereka ini, sama para murtadin. Karena banyak sahabat saya, banyak teman saya itu agamanya Kristen, tapi nggak seperti mereka. Ngelihat mereka aja jijik gitu ya. Jadi jangan jadikan kisah murtadin ini tuh membuat kamu murtad ya. Akan tetapi kita tuh harus lebih yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu terbukti nyata. Islam agama sempurna. Dan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala istiqomah terus dalam menjalankan amal ibadah soleh kita. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali.